Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.
Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, terungkap alasan mereka dengan gencar merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Bukan karena kejahatan, bukan karena Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, melainkan karena Yesus membuat banyak mujizat. Mereka takut semua orang percaya kepada Yesus, dan mereka akan kehilangan apa yang selama ini menjadi keistimewaan bagi mereka. Bahkan mereka melihat nubuat tentang pengorbanan Yesus sebagai jalan untuk membunuh Yesus. Saatnya sudah semakin dekat. Pengorbanan anak manusia terpampang jelas di depan mata. Putra Allah mengambil jalan pengorbanan atas nama cinta. Namun mereka menempatkannya di kayu salib dalam kebencian. Lihatlah, walau mereka menolaknya, namun ia tidak berpaling dari keputusannya, memberi diri sampai habis demi umat yang dikasihi Allah. Mereka bahkan membenci dia atas segala hal baik yang telah ia lakukan. Namun anak manusia memang harus mengambil jalan penderitaan itu, berkorban demi seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja. Pengorbanan Tuhan mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Umat Allah tidak lagi menjadi persatuan orang-orang dengan darah yang sama. Umat pilihan Allah adalah mereka yang kini bersatu dan bersekutu karena percaya kepada Anak Manusia dan mengambil pekerjaan yang sama dengan yang telah ia lakukan. Persekutuan itu kini diikat dengan kasih dan pengorbanan Tuhan yang menuntun mereka yang mengimani dan mengasihinya untuk menjadi saudara satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan yang Engkau lakukan telah mempersatukan kami semua, anak-anak Allah yang tercerai-berai. Darah-Mu yang tertumpah pada kayu salib mengikat kami dalam persatuan sebagai anak-anak Allah. Berilah kami kekuatan agar menjadi tetap setia pada jalan yang telah Engkau tunjukkan dan lalui sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.